Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah streaming pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami roh puji-pujian untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, kami usir keluar dari Yesus. Hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan buka ibadah streaming pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sidang Jemaat GBP Sawahan, Shalom. Kita bersyukur hari ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena kita ada dalam penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau kembali bersama-sama mengikuti ibadah streaming. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari sama-sama kita siapkan kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita percaya Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan kita maha hadir, Dia bertata atas setiap puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji, Kau bertahta Tuhan. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
rasakan kehadiran. Jemaat Tuhan katakan ku angkat. Angkat hati. Kami mengangkat hati kami, menaikkan penyembahan kami bagimu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku angkat hatiku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Jadi sungguh lagi katakan ku angkat hatiku. Angkat hatiku, Kami pandang kekudusan-Mu. pandang Kami kekudusan-Mu. percaya ketika kami menyembah-Mu, Roh Kudus Saat bergerak. ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah-Mu, Saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. saat kami sembah Engkau, Saat ku kami sembah, mengangkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertata atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam setiap puji-pujian ketika kita menaikkan dengan sungguhan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa.
sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam Jemaat Tuhan katakan ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Biantoro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tetap akan memimpin, memberikan pengertian-pengertian baru. Bungkus tubuh jiwa roh kami semuanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Arti kata Pentakosta adalah hari ke-50. Mengapa disebut sebagai hari ke-50? Karena Hari Raya Pentakosta terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus, yaitu untuk memperingati pencurahan Roh Kudus atas ke-120 murid di loteng Yerusalem. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu mengetahui secara detail dan mendalam tentang Roh Kudus supaya hidup kita betul-betul berbahagia dan tahu apa yang menjadi keinginan dari Roh Kudus dan hidup kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang pertama yang akan saya bahas, Roh Kudus dapat diandalkan. Kenapa Roh Kudus dapat diandalkan? Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Kita kenal tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus. Putra bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra. Nah, karena Roh Kudus adalah Allah, tentu dia punya sifat kealahan sehingga dapat diandalkan. Sifat yang pertama adalah Roh Kudus itu omnipresent atau maha hadir. Kita akan baca dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ini mu huruf besar berarti roh Tuhan. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Nah, jelas sekali pernyataan ayat ini, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, itu menyatakan bahwa Roh Kudus adalah omnipresent atau maha hadir. Bahkan dikatakan kalau ke langit Engkau di sana, di dunia orang mati, di situ pun Engkau, di ujung laut, di situ juga tangan-Mu. Jadi saudara, kita tidak bisa lari daripada Roh Kudus. Kemudian sifat ilahi yang kedua,
yang dimiliki oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah omniscient atau maha tahu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, ini huruf besar adalah Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, di dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11 ini dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu. Roh Kudus itu bahkan tahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Karena Roh Kudus adalah omniscient atau maha tahu. Nah, sifat ilahi yang ketiga, kenapa Roh Kudus dapat diandalkan? Roh Kudus adalah omnipoten atau maha kuasa. Mazmur 104 ayat 30 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, huruf besar, ini roh Tuhan, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, saudara perhatikan di sini, saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus punya kuasa penciptaan. Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Bahkan bumi diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan ini ditegaskan oleh Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dikatakan roh Allah telah membuat aku. Roh Allah itu menciptakan dia. Yang menciptakan manusia. Punya kuasa penciptaan. Jadi Roh Kudus itu punya kuasa penciptaan. Sebagai bagian dari Allah Tritunggal, kita tidak perlu heran. Karena dia memang adalah Allah, saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat yang lain, dikatakan bahwa Roh Kudus bisa memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Itu saudara bisa baca nanti dalam 1 Korintus 12 ayat 10 bagian A. Bahkan Roh Kudus bisa memberikan kuasa untuk bersaksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus juga bisa memberikan kuasa untuk mengusir setan. Dalam Matius 12 ayat 28. Nah, saudara, kalau kita lihat memang Roh Kudus itu maha kuasa. Yang terutama sekali kalau perhatikan, saudara, Roh Kudus punya kuasa untuk mencipta. Jadi saudara perhatikan, ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain, saudara. Orang lain hanya bisa membuat, bukan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, selain daripada Roh Allah, ya, yang bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian sifat ilahi yang keempat yang dimiliki oleh Roh Kudus sehingga dia dapat diandalkan adalah Roh Kudus bersifat eternal atau kekal. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, ini roh huruf besar ada Roh Kudus, dan tegaskan roh yang kekal. Jadi Roh Kudus bersifat kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, kita juga harus punya keyakinan yang teguh bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang betul-betul dapat diandalkan. Berbahagialah saudara karena memiliki Roh Kudus, saudara, sehingga kita bisa mengandalkan dia. Nah, bagian yang kedua, saudara,
kita akan melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, evangelistis, berkaitan dengan penginjilan atau bersaksi. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Ini sejalan dengan amanat agung saudara yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi semua orang percaya, saudara saya, wajib melakukan amanat agung, wasiat terakhir Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, saudara. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah organis, berkaitan dengan gaya hidup buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ disebutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, harus memiliki gaya hidup buah roh. Di sini dikatakan buah roh dalam bentuk tunggal, dalam bahasa Yunaninya adalah karpos. Jadi satu buah roh memiliki 9 karakter, dan ini tidak bisa dipilah-pilah, semua saling berkaitan. Tidak mungkin misalnya kita punya kasih, tetapi tidak punya kesetiaan. Kalau kita mengasihi istri kita, tentu kita setia pada istri kita. Tidak mungkin kita punya kasih, tetapi tidak punya kelemah lembutan. Tidak mungkin kita punya kesabaran, tetapi tidak punya penguasaan diri. Jadi ketika saudara mempunyai gaya hidup buah Roh Kudus, maka saudara punya 9 karakter yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah karismatis. Ini berkaitan dengan karunia Roh Kudus. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Di situ dikatakan karunia Roh Kudus adalah karunia berkata-kata dengan hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau saudara hitung dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 9, kita akan melihat 9 karunia Roh Kudus. Saudara bisa baca di rumah, ya, dari 9 karunia Roh Kudus yang sudah saya bacakan dan saya jelaskan satu persatu. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang keempat adalah pedagogis, berkaitan dengan Roh Kudus yang mendidik dan mengajar. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua
yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan di sini, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, saudara. Karena dia mengajar kita. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, dikatakan sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Sekali lagi pengurapan, urapan Roh Kudus yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Roh Kudus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi Roh Kudus juga mengajar segala sesuatu kepada kita. Jadi itu ada 4 pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Evangelistis berkaitan dengan penginjilan atau bersaksi, organis berkaitan dengan gaya hidup buah roh, karismatis berkaitan dengan karunia-karunia Roh Kudus, pedagogis berkaitan dengan fungsi Roh Kudus untuk mendidik dan mengajar. Dan saya akan bahas yang kelima secara khusus, yaitu Roh Kudus sebagai parakletos. Nah, kata parakletos dalam bahasa Yunani ini dipakai dalam 3 ayat yang saya akan jelaskan, yaitu ayat yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat yang kedua dalam Yohanes 14 ayat 26, dan ayat yang ketiga 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Semuanya memakai kata parakletos. Mari kita baca satu persatu. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan dalam terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi parakletos yang pertama itu berarti penolong dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 3 terjemahan bahasa Inggris, tetap beberapa istilah yang menyatakan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam New American Standard Bible atau NASB itu dikatakan parakletos sebagai helper, penolong. Dalam King James Version dikatakan Roh Kudus sebagai comforter atau penghibur. Kemudian dalam NIV, New International Version, dikatakan Roh Kudus sebagai counselor atau penasehat. Jadi peran Roh Kudus yang kehidupan percaya sebagai penolong, dia akan menolong kita, saudara. Bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, dia menolong kita. Sebagai penghibur, menghibur kita ketika kita dalam keadaan kesusahan. Sebagai konselor yang menasihati kita ketika kita berada dalam masalah. Kemudian ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, dalam bahasa Yunaninya parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di sini juga sama, saudara. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia cuma dikatakan penghibur atau parakletos. Tapi di dalam terjemahan NASB juga sama, helper, penolong. Dalam King James Version juga sama, comforter, penghibur. Dalam NIV juga sama, counselor atau penasehat. Nah, dalam ayat yang ketiga yang memakai parakletos, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Nah, dalam bahasa Yunaninya parakletos, pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, arti parakletos yang ketiga dalam 1 Yohanes 2 ayat pertama adalah pengantara. Nah, kalau saudara lihat dalam NASB dikatakan advocate, pembela atau pengacara. Dalam King James Version, advocate juga,
pembela atau pengacara. Dalam NIV dikatakan one who speak to the Father in our defense. Seorang yang berbicara kepada Bapa dalam pembelaan kita sebagai pembela. Jadi Roh Kudus sebagai Parakletos adalah dia siap menjadi penolong bagi saudara, dia siap menjadi penghibur bagi saudara, dia siap menjadi penasehat bagi saudara, dia siap menjadi pembela kita, saudara ya. Nah, kemudian bagian yang keenam sebagai peran Roh Kudus sebagai roh kebenaran atau the spirit of truth, atau dalam bahasa Yunaninya ho pneuma aletheia. Itu terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau the spirit of truth atau ho pneuma aletheia, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini dengan jelas saudara, sebagai roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kita semua dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita bisa hidup sebagai orang yang benar. Bahkan dikatakan juga Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Membuka rahasia-rahasia peristiwa yang akan datang. Puji Tuhan kalau kita memiliki Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi ketika kita berdosa, Roh Kudus akan menginsyafkan kita sehingga berbalik dari dosa dan kembali hidup dalam kebenaran. Jadi sebagai roh kebenaran, tentu kita bersyukur karena Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan menginsyafkan kita akan dosa dan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan saudara, kalau kita punya Roh Kudus. Dan saya akan menutup firman Tuhan ini. Bagaimana kalau saudara hidup dipimpin oleh Kudus, maka saudara akan betul-betul identitas sebagai anak Allah sejati. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara hidup tidak dipimpin oleh Roh Allah, saudara bukan anak Allah. Apakah saudara adalah anak Allah? Puji nama Tuhan. Tentu kita semuanya adalah anak-anak Allah. Berarti saudara harus membiarkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, saya sudah menyampaikan beberapa hal kebenaran tentang Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu
karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami juga berharap Tuhan biar seluruh jemaat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat diandalkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Maha hadir, Roh Kudus Maha tahu, Roh Kudus Maha kuasa, dan Roh Kudus bersifat kekal. Roh Kudus sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kami yang kami tidak mampu lakukan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membantu kami supaya kami bisa menjadi saksi Kristus. Supaya kami memiliki gaya hidup buah Roh Kudus. Supaya kami boleh mempunyai karunia-karunia Roh Kudus Tuhan. Dan kami boleh diajar oleh Roh Kudus atas segala sesuatu. Karena pengajaran Roh Kudus adalah pengajaran yang benar. Roh Kudus menjadi parakletos, menjadi penolong kami. Roh Kudus menjadi penghibur kami. Dan Roh Kudus menjadi penasihat kami. Roh Kudus menjadi pembela kami. Bahkan Roh Kudus menjadi roh kebenaran yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menjadi roh kebenaran yang menginsyafkan kami akan dosa. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang. Terima kasih Tuhan, betapa berbahagianya kalau kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kami semua adalah anak-anak Allah. Tuhan berkati seluruh jemaat. Berkati persembahan dan persepuluhan yang diberikan oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati usaha para jemaat. Dengan cara Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan punya cara untuk memberkati usaha para jemaat Tuhan. Bagi mereka yang mungkin dirumahkan, atau dipotong gajinya, atau di PHK, Tuhan tolong. Tuhan buka cara untuk memelihara seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati dengan perlindungan dan penyertaan daripada Allah. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh ada, karena Allah tidak pernah berdusta dan pakai semuanya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.